Penyebaran COVID-19 masih begitu masif dan signifikan di berbagai daerah. Salah satu upaya mencegah penyebaran COVID-19 yaitu memberi sanksi kepada masyarakat berupa menahan identitas atau KTP apabila masyarakat tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Daerah yang terdapat sanksi seperti itu diantaranya Banda Aceh, Medan, Klaten, Surabaya, Palangkaraya. Namun upaya pemberian sanksi tersebut menjadi polemik. Bagaimana polemiknya dan apa konsekuensinya? Kita akan bahas setelah intro berikut ini. Memberi sanksi kepada masyarakat berupa menahan identitas atau KTP sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 menjadi polemik. Hal ini berkaitan dengan dua hal, yaitu soal kewenangan dan kewajiban. Sebelum menyasar kedua hal itu, perlu kita ketahui apakah yang dimaksud dengan menahan KTP tersebut. Jika berdasarkan pengaturan di daerah yang berkaitan dengan pemberian sanksi, umumnya tidak ada pengertian atau penjelasan menahan KTP. Namun, menurut KBBI, menahan atau menyita pengertiannya adalah mengambil, merampas, dan menahan barang dilakukan oleh alat negara, polisi, dan sebagainya sesuai dengan putusan hakim. Nah, pengertian ini relevan dengan polemik pertama, yaitu kewenangan. Kewenangan apa? Praktek umum menahan KTP di daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa dikenal dengan sebutan Satpol PP. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatur kewenangan Satpol PP, tidak ada menyebutkan secara eksplisit bahwa Satpol PP dapat melakukan eksekusi sanksi administratif seperti menahan identitas atau KTP. Bahkan lebih lanjut, tidak ada satupun undang-undang berkaitan kependudukan yang menyebut penahanan KTP merupakan sanksi administratif. Kemudian dalam undang-undang seperti KUHP, menyatakan bahwa menahan atau menyita benda atau barang hanya dilakukan penyidik dengan persetujuan ketua pengadilan, atau dapat mendahulukan melakukan penyitaan apabila sangat perlu dan mendesak. Itu pun bukan benda atau barang sembarang. Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Jadi jelas, menurut undang-undang, menahan benda atau barang hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan mekanisme tertentu dan hanya pada benda atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana. Memang, di lingkup pemerintah daerah dapat dijumpai personel terbatas yang dibekali pelatihan penyidik, biasa dikenal dengan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS. PPNS ini mungkin berwenang melakukan penyitaan setelah berkoordinasi dengan kepolisian. Tapi mengingat keterbatasan personil, seperti gambar ini, apakah Anda yakin yang melakukan penahanan identitas atau KTP ini adalah seorang penyidik? Jangan-jangan pegawai honorer? Apakah berwenang? Lalu, apakah tidak mempergunakan masker saat beraktivitas di luar rumah merupakan tindak pidana, sehingga penyidik perlu menahan KTP? Selanjutnya, polemik kedua, kewajiban. Berdasarkan Pasal 63 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian. Apabila tidak dibawa, berdasarkan Pasal 91 Ayat 1 Undang-Undang yang sama, maka penduduk tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp50.000. Jadi, apabila penahanan KTP dilakukan, bagaimana penduduk menjalankan kewajibannya ini? Atau bagaimana melakukan urusan yang memerlukan KTP? Apakah dengan menunjukkan berita acara penahanan KTP, lantas dianggap telah menunjukkan KTP? Diakui? Apa dasarnya? Berdasarkan Pasal 59 Ayat 2 huruf M dan N Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tadi, pengakuan pengganti KTP hanya berupa surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil. Tidak ada berita acara penahanan KTP.
Ini menjadi dilema bagi penduduk yang KTP-nya ditahan dan ingin menjalankan kewajiban atau urusannya. Menunjukkan berita acara penahanan KTP sebagai pengganti KTP tidak diakui, tidak memiliki dasar hukum. Memang, tentu saja, pemberian sanksi merupakan salah satu upaya dan niat baik pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang perlu diapresiasi. Hanya, upaya dan niat baik saja tidak cukup. Harus disokong prosedur yang benar pula, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Praktek pemberian sanksi ini memiliki konsekuensi yang menanti. Pencarian di Google dengan kata kunci menahan KTP menghasilkan penelusuran kasus yang pernah terjadi. Ingat, ada kalimat bijak mengatakan, pengalaman adalah guru yang baik. Di situ ditemukan bahwa bagi yang tidak berwenang melakukan penahanan atau melakukan penyitaan benda atau barang seperti KTP, bisa dipolisikan. Konsekuensi lainnya, Satpol PP yang menahan KTP dapat diduga melakukan maladministrasi karena melakukan yang tidak atau bukan kewenangannya. Seperti ini, Ombudsman pun bisa turun tangan menginisiasi investigasi maladministrasi atas prakarsa sendiri yang menghasilkan rekomendasi. Bisa berupa sanksi. Belum lagi, aturan yang memuat sanksi menahan KTP dapat digugat. Oleh karena itu, daripada pemerintah daerah dipusingkan masalah di kemudian hari, dengan segala konsekuensi yang bisa dan kapan saja terjadi, segera lakukan perubahan pengaturan pemberian sanksi di peraturan tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, atau apabila ada saran atau kritik, atau ada hal yang layak kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel ini, silahkan like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih.